Angka kasus COVID-19 sempat landai, tapi naik lagi. Ya gitu aja terus, kapan beresnya? Emang semua usaha udah dilakuin. Dari lacak dan tes lagi, lacak dan tes sekali lagi, sampai gencarnya woro-woro protokol kesehatan. Tapi itu semua belum cukup. Apalagi kalau kita semua belum berhasil divaksin. Masalahnya, sebagian orang masih ragu dengan kemanjuran vaksin COVID-19. Dan ternyata kebanyakan yang ragu berasal dari anak muda. Masih mikir panjang, vaksin gak ya? Wajar sih karena beredar cerita efek samping dan vaksin ini sendiri barang baru. Tapi sebenarnya ada penjelasannya. Jadi begini. Kalau banyak orang sudah divaksin, pertahanan kolektif melawan virus bakal terjadi. Konsep ini disebut kekebalan kelompok. Ini seenggaknya butuh 70% dari populasi. Makanya butuh partisipasi kamu, aku, dia, dan kita semua. Tren keraguan terhadap vaksin di Indonesia emang menurun. Dari sekitar 28,6% di Januari menjadi 19,2% di Maret. Tapi angka ini masih lebih tinggi ketimbang Vietnam atau Singapura. Uniknya, yang ragu-ragu divaksin itu banyak muncul dari kelompok usia anak muda. Sekitar 1/5 dari mereka yang berumur 18 hingga 24 tahun ataupun 25 hingga 34 tahun. Survei terbaru pada periode 20 April hingga 15 Mei di DKI Jakarta, sepertiga warganya malah tercatat khawatir untuk divaksin. Mereka khawatir akan efek samping dan memilih untuk menunggu dulu. Tapi perlu kamu tahu, khawatir atas kemanjuran dan risiko efek samping vaksin itu adalah hal masuk akal. Nggak lantas cuma gara-gara kamu ragu-ragu divaksin terus dianggap jadi anti vaksin. Enggak loh. Para peneliti sendiri percaya keraguan-raguan vaksin adalah spektrum gradasi yang luas dan terkadang itu bukan istilah yang tepat untuk menggambarkan pandangan seseorang. Tapi kalau kamu hari ini masih khawatir atas kemanjuran dan risiko efek samping vaksin, kayaknya sih kamu perlu tahu 5 penjelasan ini. Pertama, vaksin yang digunakan untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia itu aman. Sebabnya vaksin yang dipakai itu sudah melewati beberapa tahapan uji klinis dengan standar sains. Belum lagi sudah ada izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga masuk dalam Emergency Use Listing dari WHO. Nggak perlu khawatir soal ini. Kedua, efek samping dari vaksin COVID-19 bersifat sementara dan tidak berarti kamu sakit. Setelah suntikan, kamu mungkin mengalami sakit lengan, demam ringan, atau nyeri tubuh. Gejala-gejala seperti itu biasanya hanya berlangsung 1 atau 2 hari. Dan gejala itu adalah respons alami saat sistem kekebalan tubuhmu belajar mengenali dan melawan makhluk asing seperti virus COVID-19. Ajaib kan? Ketiga, vaksinasi akan membantu menghentikan pandemi. Banyak banget yang cerita kalau dia udah vaksin tapi masih kena COVID-19. Ya, memang vaksin itu bukan obat. Dia itu ibarat tentara khusus di dalam tubuh kita yang siap ngelawan COVID kalau sampai masuk ke tubuh kita. Yang jadi masalah sebenarnya, waktu. Menunggu terlalu lama untuk divaksinasi karena ragu-ragu membuat COVID-19 mungkin akan terus menyebar. Bahkan memunculkan varian baru yang bisa sangat berbahaya. Semakin cepat kamu divaksinasi, semakin cepat kamu terlindungi. Keempat, kalau kamu mau divaksin, kamu membantu orang di sekitarmu. Orang tua kita atau keluarga kita yang lebih tua, yang punya kondisi medis kronis, yang mungkin mengalami kasus COVID-19 yang parah, bahkan fatal jika mereka tertular. Nah, semakin banyaknya orang yang divaksin, bakal membuat orang tua kita itu dapat merasa aman di antara yang lain. Kelima, lebih banyak vaksinasi berarti peluang untuk kembali normal. Meski tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir, namun saat setiap orang mau divaksin, itu berarti membantu kita semakin dekat dengan kehidupan normal. Sudah setahun lebih loh kita alami pandemi ini. Cukup sudah kita dapat pelajaran berharga. Apalagi saat ini, vaksinasi jelas jadi hal yang sangat penting. Soalnya lonjakan kasus COVID-19 sesudah libur lebaran kini sudah menjadi kenyataan. Kenaikan kasus pasca Idul Fitri di tahun ini secara nasional mengalami kenaikan yang lebih tinggi, yaitu mencapai 112,22%. Sesuai data Kementerian Kesehatan Selasa 15 Juni 2021,
ada penambahan 8.161 kasus COVID-19 di Indonesia dengan 164 pasien meninggal. Penambahan kasus saat ini mengakhiri tren penurunan kasus yang terjadi pada April dan Mei. Lonjakan kasus saat ini terjadi hampir merata di berbagai wilayah. Bahkan di Jakarta dalam 10 hari terakhir kasusnya meningkat lebih dari 300%. Kita seperti nggak punya waktu lama lagi. Cegahlah sebelum terlambat. Intinya, kita semestinya mau bergegas. Yang utama dari pandemi COVID-19 adalah waktu. Semakin kita mau terus disiplin, menjaga protokol kesehatan dan mau untuk divaksin, kita semakin dekat dengan ujung pandemi.